Saya akan jelaskan kepada teman-teman manfaatnya ini kepada ayam. Tadi kita miliki ada 5 bahan ya. Ada garam. Garam itu fungsinya kepada ayam ini teman-teman. Asik sekali kalian teman-teman, dapat ilmu gratisan kembali. Berulang kali saya ulang lagi, karena apa? Stok saya sudah habis. Ya enggak apa-apa, saya videokan lagi supaya nanti kalian jangan sampai salah penerapannya teman-teman. Nah, ayam kita berkisar 200 ekoran dan di sini kandangnya tidak terlalu besar. Yang sudah subscribe mungkin sudah paham teman-teman ya. Nah, itu dia main-main semua di belakang sana. Nah, ini sekitar 200 ekoran. Sekarang kita buat untuk jamunya teman-teman agar mereka tidak sakit. Kita pelihara ayam kampung teman-teman, tetapi daya tahan tubuhnya seperti ayam hutan. Nah, seperti apa penerapannya? Banyak sekali saya lihat dari video-video sebelumnya, itu takarannya seperti apa dan sepertinya kurang detail untuk penyampaian videonya. Nah, ini yang saya perhadapkan kepada teman-teman, ada 5 bahan di sini teman-teman. Bagaimana kalian lihat sendiri, di situ ada garam, ini bawang putih, ini kunyit ataupun induk kunyit. Sebenarnya yang disarankan adalah induk kunyit, tetapi kalau misalnya kalian tidak ada ya kunyitnya saja juga tidak ada masalah ya. Kalau induk kunyit dia agak gendut-gendut seperti ini teman-teman. Nanti posisinya dia bulat karena ini sudah dikupas ya. Dan ini jahe, ini daun pepaya. Nah, taksasinya sekitaran 1:1. Jadi banyak ini, banyak ini, banyak ini, banyak ini sama takaran beratnya sama teman-teman ya. Dan daun katesnya atau daun pepayanya seperti itu. Ini takarannya banyaknya seperti ini. Ambil nanti daun yang mudanya, tapi kalau misalnya daun mudanya juga tidak ada masalah yang daun pertengahan. Artinya jangan sampai yang terlalu tua ya, teman-teman ya, supaya kandungan nutrisi yang dimiliki oleh daun pepaya itu bisa terserap kepada ayam yang kita miliki. Nah, ayam yang kita miliki ini teman-teman, kalian mungkin sudah tidak heran lagi yang sudah subscribe channel Jari Pelawi ini, kalian tidak akan heran bagaimana nafsu makan mereka. Itu sangat luar biasa sekali dan pertumbuhannya sangat cepat teman-teman. Bulunya bagus juga. Bagaimana kondisi mata, tidak ngorok, itu penyakit-penyakit snot semuanya itu jauh teman-teman. Kalau kita sudah menggunakan jamu ini. Nah, ini saya sudah kupas. Sediakan juga air, jangan terlalu banyak. Hanya untuk pada saat penggilingan dia tidak macet ya. Nah, ini sisanya nanti kita akan chopper menjadi pakannya. Saya tidak buang karena ada di pinggir-pinggirnya ini ya. Itu nanti saya buat nanti di pakan alternatif ya. Saya akan menggunakan batang pisang. Jadi saya chopper bersama nanti dengan itu supaya tidak terbuang. Langsung saja kita akan praktekkan teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, semua bahan ini akan saya iris kecil-kecil seperti ini. Sebenarnya fungsinya hanya untuk pada saat saya chopper ataupun saya blender, saya giling, itu tidak macet teman-teman. Tetapi tergantung dari kalian sendiri. Kalau memang kalian mempunyai chopper yang bagus sekali, ataupun kalian mau giling secara manual, silahkan. Ini saya potong-potong seperti ini. Pada saat nanti chopper tidak macet. Karena mesin chopper saya ini tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Chopper rumahan ya, yang biasa untuk giling bumbu. Jadi ini saya potong-potong terlebih dahulu. Semuanya saya buat kecil-kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ini sudah halus ya. Nanti tinggal penambahan air kalau dia macet. Nanti kita bantu juga putarannya teman-teman menggunakan stick ya. Oke teman-teman, semua bahan kita masukkan ke dalam ya. Kita tambahkan air. Kalau sudah teman-teman, sediakan tempat seperti ini ya. Ini saya akan jelaskan pada teman-teman agar secara detail kalian mengetahui manfaat dari kelima bahan tersebut. Nah, terlebih dahulu saya simpan di tempat wadah seperti ini. Karena apa? Ini bukan semuanya teman-teman. Saya punya ayam sekitar 200 ekor ayam. Kalau mencampurnya ke pakan hanya sekitar 2 sendok makan saja. Nah, jadi saya bisa simpan ya. Saya stok di lemari es, tetapi jangan sampai beku ya. Simpan di yang di bawah saja. Jangan sampai beku.
Nah, ini sudah seperti ini teman-teman. Saya akan jelaskan kepada teman-teman manfaatnya ini kepada ayam. Tadi kita miliki ada 5 bahan ya. Ada garam. Garam itu fungsinya kepada ayam ini teman-teman, membuat zodium mereka ini, perkembangan bulunya, kakinya, sisiknya, begitu juga. Makanya kalian lihat nanti wajahnya itu merah-merah ya teman ya. Itulah kandungan garam yang mendorong semua itu. Begitu juga kalau daun pepayanya. Daun pepaya itu sangat membantu untuk serat mereka. Jadi kotorannya itu bisa tercerna dengan baik. Artinya kandungan seratnya yang dimiliki oleh daun pepaya itu baik sekali untuk ayam ini. Dan terselip juga di situ ada vitamin C-nya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada jahe, penghangat bagi ayam. Bagaimana kondisi ayam ini? Kondisi tubuhnya itu harus kita berikan kehangatan melalui dari dalam ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya anakan itu bisa merupakan lampu ataupun penghangat, kalian sering melakukan pembakaran. Nah, itulah fungsinya dari jahe itu. Sedangkan kunyit itu adalah antiseptik ataupun untuk kekebalan tubuh mereka agar jangan infeksi, mudah terserang virus, hama-hama penyakit. Nah, itu semuanya jauh karena kita sudah sediakan kunyit tadi ya. Nah, itu sangat bagus sekali teman-teman. Kunyit itu untuk kehidupan manusia juga sangat bagus ya. Nah, itu makanya saya sertakan semuanya, kelima bahan itu tercampur dijadikan satu seperti ini. Nah, itulah makanya saya sebutnya dengan jamu untuk kesehatan ayam. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, ayam kita pasti tumbuh sehat. Karena apa? Kalau dia sudah sehat, maka daya nafsu makannya akan tinggi. Di sini metodenya untuk pemberian makan itu sekitar 2 kali ya, jam 8 pagi sama jam 5 sore. Artinya 2 kali saja, tetapi pada saat memberikan makan itu jor-joran teman-teman. Temboloknya sampai penuh sekali, sampai mereka benar-benar kenyang. Nah, agar tujuan kita ya 2,5 bulan itu sudah masuk 1 kilo ya. Artinya paling lama 3 bulan kita sudah bisa untuk proses panen. Tidak berlama-lama karena mungkin nanti di peternakan yang lain itu bisa sampai 4 bulan bahkan 5 bulan teman-teman. Nah, kita mempersingkat itu semuanya. Kalau nafsu makan mereka itu sudah tinggi, maka jelas ya proses yang kita capai itu pasti akan terpenuhi. Hanya waktu dengan 3 bulan saja paling lama itu teman-teman. Nah, sekarang metodenya yang kedua. Di sini memang ada terlihat ini ada sisa-sisa dari kulitnya. Saya ini kan menggunakan batang pisang. Itu 65% bahan utama makanan mereka itu batang pisang teman-teman. Saya sudah simpan di situ, stok di ember itu. Ini. Jadi pada saat saya penggilingan, saya menggunakan chopper ini. Dan chopper ini rekomendasi juga buat kalian. Saya sudah sertakan di video ini. Bukan toko saya, tetapi saya belinya di situ. 4 mata pisau dan kalian lihat sudah hampir setahun. Mata pisaunya itu masih sangat kilat karena terbuat dari bahan stainless ya. Dan ini sangat tajam sekali. Tidak pernah rusak sampai sekarang teman-teman. Makanya saya rekomendasikan buat kalian. Hanya 70 watt saja. Nah, saya cacah, hasilnya seperti ini. Kita akan praktekkan. Nah, ini tadi dari kulit-kulitnya tadi saya tidak buang, saya campurkan saja di sini, saya giling semua teman-teman. Nah, agar tidak ada bahan yang terbuang ya. Nah, ini kebetulan jam 12 siang, artinya sekalian saja saya olah untuk pakan sorenya. Karena tadi pagi saya sudah giling, saya sudah berikan mereka makan. Dan hasil pencampurannya seperti ini. Ini sisa tadi pagi ya. Karena saya buatnya begitu banyak. Nah, ini campuran dari olahan pakan alternatif saya, teman-teman. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Nah, dari cacahan batang pisang itu 65% banyaknya. Nah, campuran 35%-nya dari sini. Nah, ini apa saja? Nah, ini ada 4 bahan, teman-teman. Dedak ikan, dedak jagung, dedak padi, begitu juga ada pur 511-nya. Ada 4 bahan yang terkandung di sini. Proteinnya sudah sangat tercukupi. Seratnya kita ambil dari sini, begitu juga vitamin C-nya. Nah, makanya tumbuh kembang ayam yang di tempat saya ini tidak terlalu lama ya. 2,5 bulan ataupun 3 bulan paling lama itu sudah 1 kilo 1 on, 1 kilo 2 on. Kalau yang jantan nanti bisa 1,3, 1,4 teman-teman. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana keunggulan dari chopper ini, bagaimana kondisinya kita praktekkan ya. Ini tinggal hidup. Ini kita masukkan saja semua teman-teman. Nih, begitu tadi sisa dari kulit-kulit jahe, kunyit, agar tidak ada bahan yang tersisa ya. Nah, masukkan semua di dalam. Nah, saya juga punya metode. Memang ini tidak disediakan oleh tokonya teman-teman, tetapi saya buat sendiri dari bambu untuk mendaur pinggir-pinggirnya saja. Karena hal ini banyak sekali mereka bilang macet apa segala macam. Kalian bantu dengan ini, mengusik-ngusik pinggirnya saja agar dia ke tengah dan tergiling dengan halus ya. Sebenarnya kalau ayam saya tidak terlalu halus juga sudah habis ya, lahap mereka makannya. Cuman ini mau dipraktekkan kepada kalian sehalus apa penggilingan yang diperhadapkan kepada kalian oleh chopper
pakan ternak ini. Hanya 70 watt teman-teman, bayangkan. Hanya 70 watt bisa sehalus ini ya. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Warnanya jadi agak menguning ya, karena ada potongan dari kulit-kulit kunyit. Saya tidak buang. Aromanya juga sangat khas sekali ya. Nah, untuk mesin ini juga ada di bawahnya, bisa dicabut seperti ini. Nah, kalian lihat. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itulah yang bisa saya terapkan kepada kalian untuk pengolahan jamunya tadi sudah saya sampaikan secara detail ya. Nah, artinya kalau kalian ingin beternak ayam kampung, memiliki lahan, langsung saja teman-teman, dipergunakan lahan itu seperti saya ini di belakang rumah, saya tempel, mampatkan dinding belakang rumah ini, saya pergunakan untuk beternak ayam kampung. Jadi kalau teman-teman itu punya lahan besar ataupun ada warisan dari keluarga ya, itu bisa dimampatkan. Artinya kalau misalnya kalian pekerja-pekerja untuk orang lain, kalian belum coba ini, ya itu sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Karena ilmu pembelajaran ini saya sampaikan bukan memenggurit, tapi pengalaman berdasarkan saya dapatkan, makanya saya bagikan kepada teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semangat terus ya untuk beternak ayam kampungnya. Kalau ada kendala-kendala dalam proses pembesarannya, ataupun kendala dalam sakitnya, matanya, senotnya, jadi kalian bisa tumpahkan saja di kolom komentar. Kita akan sharing. Saya akan menjawab bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama beternak ayam kampung. Oke teman-teman, semangat terus. Ini dia jamunya, sudah saya ceritakan bagaimana khasiatnya, dan kalian bisa terapkan. Dan ini bukan setiap hari dicampurkan ke pakannya, hanya 4 hari sekali. Kalau musim hujan ya bisa 3 hari sekali ya. Kalau saya 200 ekor itu sekitar 2 sendok saja, makanya saya sudah sediakan di sini sendoknya. Nah, 2 sendok, nanti dicampur situ, digaur semua, dicampur dengan pakan 35% tadi. Ini 65%, 35%, 3 hari sekali, ataupun 4 hari sekali, dicampur 2 sendok. Nah, bukan setiap hari, makanya saya simpan nanti di freezer. Seperti itu teman-teman. Oke, semangat terus. Jangan lupa like pada video ini, apalagi subscribe. Kalian harus subscribe jikalau kalian ingin beternak ayam kampung. Salam kasih dari Jerry Plawi.